Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqo liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa sadaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Al-ayah amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Dan kita selaku hambanya yang senantiasa mensyukuri atas nikmatnya yang telah diberikannya. Salawat bertangkaikan salam mari kita selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarganya, para tabi'in dan tabiatnya, serta kita selaku umatnya yang senantiasa mempelajari ilmunya hingga akhir kiamat. Izin memperkenalkan diri, di sini saya menjadi moderator dari kelompok 5 fikih. Sebelum masuk kepada tema dan menjelaskan, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu yang akan menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam tema ini, yaitu kaifiyat sholat fardu dan sunnah. Di sini ada rekan-rekan saya yaitu Adi Sukma Barkah, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Dinda Putri Luyana sebagai pemateri. Yang ketiga Jahra Putri Rojali dan sebagai pemateri. Rumusan masalah. Di sini kita akan menjelaskan bermacam-macam rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja sholat fardu. Yang kedua apa saja sholat sunnah itu. Yang ketiga apa saja rukun sholat. Tujuannya untuk apa? Yang pertama mengetahui apa saja sholat fardu, mengetahui apa saja sholat sunnah, dan mengetahui apa rukun sholat. Sholat ini adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu setelah syahadat puasa sholat. Itu sebagaimana wajibnya umat muslim yaitu sholat. Dengan demikian itu, maka dari itu di sini ada sholat fardu yang akan dijelaskan oleh saudari Dinda Putri Luyana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita sebagai umat muslim tahu yang artinya wajib itu adalah mengerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Nah, sholat wajib ini dibagi menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, kita lanjut. Nah, waktu-waktu mengerjakan sholat wajib dan rakaatnya. Dari yang pertama, sholat subuh. Dimulai sejak terbitnya fajar shadiq. Nah, fajar shadiq ini cahaya putih yang memanjang dari arah ufuk. Nah, berakhir sejak terbitnya matahari, dan itu 2 rakaat. Untuk sholat zuhur dimulai setelah tergelincirnya matahari dan berakhir setelah panjang bayang-bayang seorang telah sama dengan tingginya, dan itu 4 rakaat. Dan untuk sholat asar dimulai dari akhir waktu zuhur hingga tenggelamnya matahari, dan 4 rakaat. Dan untuk sholat maghrib dimulai dari tenggelamnya matahari hingga awal isya, dan itu 3 rakaat. Dan untuk sholat subuh dan untuk sholat isya berakhirnya sholat maghrib sampai awal sholat subuh. Ya, terima kasih moderator.
Ya, terima kasih kepada Saudari Dinda yang telah menjelaskan macam-macam salat wajib. Itu ada berapa? Ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan waktu mengerjakan salat wajib ini dan rakaatnya ada berapa? Di sini kan ada 17 rakaat, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, dan 3 isya. Terima kasih kepada Saudari Dinda yang telah menjelaskannya. Kita next. Tata cara salat wajib. Nah, tata cara salat wajib ini akan dijelaskan oleh Saudari Zahra Putri Rojali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Macam-macam salat sunnah. Salat sunnah istisqa. Salat sunnah istisqa adalah salat sunnah yang bertujuan untuk meminta hujan. Tata cara salat istisqa ini sama halnya dengan tata cara salat id. Namun, khatib mengganti lafaz takbir dengan memperbanyak lafaz istighfar. Selanjutnya, salat sunnah rawatib. Salat sunnah ini adalah salah satu salat sunnah yang menyertai salat fardu. Jika dilakukan sebelum salat wajib, maka disebut salat qobliyah. Sedangkan jika dikerjakan sesudah salat wajib, dinamakan salat ba'diyah. Salat sunnah duha. Salat yang dikerjakan di waktu duha, yakni ketika matahari mulai naik 7 hasta sejak terbitnya atau sekitar pukul 7 pagi hingga waktu salat zuhur. Salah satu keutamaan salat duha yaitu dijamin kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah tasbih dikerjakan dengan membaca bacaan tasbih sebanyak 300 kali. Jika dikerjakan siang hari, maka 4 rakaat dengan satu salam. Sedangkan jika dilaksanakan pada malam hari, maka sebanyak 4 rakaat dengan 2 salam. Terima kasih kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Zahra Putri Rojali yang telah menjelaskan macam-macam salat sunnah. Mungkin kita next. Saya akan menjelaskan kembali salat sunnah tahajud. Saya akan meneruskan dari Saudari Zahra. Salat sunnah tahajud yang dikerjakan pada kurun waktu setelah salat isya dan sebelum salat subuh. Salat tahajud dikerjakan setelah bangun tidur, meskipun tidurnya mau 5 menit, mau 10 menit. Mungkin udah setelah salat isya itu tidur, itu boleh mengerjakan salat tahajud. Jumlah rakaat salat tahajud ada 2 rakaat dan tidak terbatas. Waktu utama melakukan salat tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Nah, jadi setelah salat isya pun bisa melaksanakan salat tahajud, akan tetapi tidur terlebih dahulu. Ya, jadi tidur terlebih dahulu, setelah itu boleh melaksanakan salat tahajud. Akan tetapi waktu utama melaksanakan sholat tahajud adalah di sepertiga malam. Sepertiga malam ini berarti dari jam 1:30 seperti itu. Itu makbulnya ya doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sholat sunnah istikharah, sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan saat kita menemui keimbangan menentukan pilihan. Waktu utama melaksanakan sholat istikharah adalah pada sepertiga malam juga. Jadi sholat istikharah ini adalah sholat meminta kita kepastian gitu. Misalkan masuk perkuliahan ya, masuk perkuliahan tinggi negeri misalkan, mau ke UPI atau ke UIN. Nah, di sana misalkan ragu, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholat istikharah seperti itu. Yang ketiga yaitu sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah ini dikerjakan saat terjadi gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Jumlah rakaatnya ada 2 rakaat, namun ada perbedaan tentang sholat gerhana. Tata cara sholat gerhana ini adalah 4 kali ruku ya. Jadi 4 kali ruku dan bacaannya pun dijelaskan kayak gitu ya. Jadi sholat gerhana ini bacanya dijelaskan gitu. Ruku pertama itu kan lama, terus bangun lagi, terus rukuk lagi dan bangun lagi. Setelah itu membaca biasa lagi. Setelah itu i'tidal, sujud dan seperti biasanya. Seperti kita next ya. Salat sunnah taubat sama seperti namanya salat taubat adalah salat sunnah yang dikerjakan sebagai bentuk penyesalan seorang muslim setelah melakukan tindakan maksiat atau tersadar akan dosa-dosa. Salat taubat bertujuan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang telah diperbuat.
Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat dan tidak ada waktu khusus. Kapan saja muslim ingin bertaubat, maka segerakanlah saja mendirikan sholat. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat taubat adalah sepertiga malam, bisa dilakukan setelah sholat tahajud. Sholat sunnah taubat ini bisa dilaksanakan ketika kita melakukan maksiat, ketika kita jauh dari Allah, atau ketika halnya mau setiap hari kita sholat taubat bisa seperti itu, karena kita tidak luput dari kesalahan dan kesalahan atau lupa atas halnya kemaksiatan yang kita buat, yang kita kerjai seperti itu. Maka dari itu kita selaku umat muslim ketika sudah melakukan dosa itu melaksanakan sholat taubat. Dan sholat taubat ini jangan dianggap ada sholat taubat ini, laksanakan aja maksiat, tetapi sholat taubat dilaksanakan juga. Jangan seperti itu. Kalau misalkan mau melaksanakan sholat taubat, taubatlah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Jangan mempermainkan seperti itu. Kita lanjut ke sholat witir. Sholat witir ini adalah sholat yang dikerjakan malam hari sesudah sholat isya dan sebelum waktu subuh. Sholat sunnah ini bertujuan untuk menutup sholat yang genap agar menjadi ganjil. Jadi setelah sholat rawatib itu ada sholat witir. Sholat witir ini adalah yang dijelaskan oleh Rasul gitu ya, yang pernah dilakukan oleh Rasul setelah sholat isya. Ini bisa 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, lebih baiknya itu 21 kayak gitu ya. Rasul pernah melaksanakan sholat witir ini sampai 21 rakaat. Setelah sholat isya langsung melaksanakan sholat witir seperti itu. Bayangkan, Nabi kita, Nabi tercinta, panutan kita melaksanakan sholat witir sampai 21 rakaat. Kalau misalkan tidak bisa 3 rakaat, 1 pun bisa seperti itu. Salat sunat hajat dikerjakan saat seorang muslim hendak memohon kepada Allah untuk mewujudkan suatu hajat keinginan. Jumlah rakaatnya salat hajat ada 2 sampai 12 rakaat dengan salam di setiap 2 rakaat. Nah, di sini ada 2 perbedaan antara istikharah dan hajat. Kalau istikharah itu adalah meminta keraguan dalam diri kita ya. Contohnya seperti tadi memilih PTN, mau UPI atau UIN, atau memilihkan jodoh A dan si B. Nah, sholat hajat ini meminta keinginan. Contoh halnya kita ingin pintar, kita ingin ilmu yang banyak, kita ingin kaya, kita ingin mendapatkan istri solehah, kita ingin punya rumah besar. Nah, mintanya itu sholat hajat, bukan sholat istikharah. Sholat hajat ini ingin mewujudkan suatu keinginan dalam diri kita. Kita ingin sepak bola, kita ingin bisa menyetir, itu kita meminta di sholat hajat. Akan tetapi jangan sholat hajat. Usahakan dengan usaha. Ya, usaha dan doa. Karena usaha tanpa doa itu sia-sia, doa tanpa usaha sama halnya bohong, seperti halnya itu. Mungkin terima kasih atas perhatiannya Anda semua. Di sini ada kesimpulan. Mungkin saya akan menyimpulkan dari pertama sampai akhir. Tata cara sholat. Yang pertama itu ada sholat fardu dan sholat sunnah. Mungkin kita memberikan di slide PPT ini tidak semuanya sholat sunnah yang kita masukkan, akan tetapi yang inti-intinya saja yang kalian harus ketahui, yaitu seperti halnya sholat. Ada sholat mayit ya, sholat sunnah itu. Ada sholat meminta pertolongan juga ada kayak gitu ya. Mungkin selebihnya ada gitu. Mungkin kita memasukin cuman yang inti-intinya saja. Terus kenapa saya memberikan di muqaddimah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnauna al maun. Kebanyakan manusia
itu akan lalai terhadap sholatnya. Ingat, di dalam surat Al-Ma'un ayat 6 dijelaskan bahwasannya orang yang masuk neraka ini adalah golongan dari orang-orang yang suka melalaikan sholatnya. Terima kasih atas perhatiannya dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena manusia itu tidak luput dari salahnya dan lupa. Dan apabila datangnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya dari pribadi kita semuanya. Mungkin dicukupkan sekian. Akhirul kalam, astaghfirukum ala kulli ahtona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.